Repli Harun kaget bukan kepalang. Why? Mengapa Suryo Paloh begitu atau terlalu cepat berbalik memberikan ucapan selamat kepada Prabowo karena kemenangannya dan kabarnya memberikan karpet merah. Repli Harun menangis Bombay. Bukan partai politik. Ya teman-teman, kita edisi politik jalanan ya. Maksudnya politik di jalan ini karena saya ada di jalan teman-teman. Nah, kita mau bahas terkait dengan ini gigit jarinya Repli Harun ya, pakar demokrasi, demonstrasi ya, sekaligus juga pakar hukum tata negara. Nah, saya ingin mengutip satu pemikiran dari James Buchanan, seorang yang menaruh perhatian pada persoalan politik dan demokrasi. Dia mengatakan, I like a noise demokrasi ya. Saya menyukai tentang ya kekacauan, keributan, kebisingan dalam konteks demokrasi. Dan setelah itu saya ingin mengutip maksudnya menyampaikan pikiran sendiri untuk mengatakan kalau James Buchanan mengatakan I like noise demokrasi, saya mau mengatakan after that I like humor politik ya. Artinya saya suka dengan sisi humor dalam konteks politik. Di mana sisi humor yang saya sukai itu adalah bicara tentang tanggapan tentang Repli Harun ya, seorang yang memang sign quote musuh bebuyutannya Muhammad Qodari ya, dalam sebuah event diskusi mereka memang bersih tegang luar biasa tentang hal itu. Tapi ya saya kira akan berteman kembali ya, semuanya akan berteman. Nah, kita tahu Repli Harun ini sangat marah dengan kualitas demokrasi, kualitas politik di Indonesia, sehingga dia harus turun ke jalanan, naik ke atas podium dan memegang corong untuk menyuarakan tentang pemilu yang pada satu kesempatan dia katakan pemilu yang sebabi-babinya ya gitu ya. Mungkin karena sudah tidak mampu lagi menahan emosi, menahan sehingga di sanalah letak keterbatasan atau limitasi kecerdasan beliau dalam menjinakkan bahasa, menjinakkan realitas dalam bahasa, sehingga dia over dalam konteks seorang pakar, seorang ahli yang harusnya mampu mengemas gagasan-gagasan itu ke dalam bahasa yang katakanlah bahasa yang soft ya, penuh keramah-tamahan, tetapi tidak kehilangan ketajaman, kecerdasan di dalam mengungkapkan dinamika politik yang ada. Jadi pertanyaan Repli Harun ini, apakah maksudnya why ya? Dia ingin mencari reasoning, dia ingin mencari logika apa, argumentasi apa yang bisa menjelaskan sikap Paloh yang terlalu cepat ya. Terlalu cepat kau pergi, apalagi ketika ia mengatakan bahwa bukankah Suryo Paloh itu backbone ya, artinya tulang punggung Anies ya. Beliaulah yang mencalonkan, mempromosikan Pak Anies, dan beliau jugalah yang kemudian meninggalkan beliau. Secepat ia mempromosikan, secepat itu juga Pak Suryo Paloh meninggalkan. Nah, inilah yang dicari ya, yang sangat ingin diketahui oleh Bang Repli Harun terkait dengan kausalitasnya di mana ya, hubungan sebab akibatnya di mana. Ini penting sekali. Dari apa yang disebut tadi James Buchanan tentang noise of demokrasi ke apa yang saya sebut tadi humor politik, bahwa politik itu bukan hanya dipenuhi, dijejali dengan keriuhan katakanlah storing ya, kebisingan dan sebagainya, tetapi juga penuh nuansa humor ya, karena menyangkut tentang sikap-sikap yang kemudian ditunjukkan oleh para politisi ya. Dan ini siapa yang paling cerdik, karena sekali lagi kita sepakat bahwa politik itu betul-betul soal bicara seni memperoleh kepentingan dalam dinamika konflik kepentingan yang luar biasa hebatnya. Nah, di sini kelihatannya memang Suryo Paloh ini
politisi yang betul-betul bagaimana bisa membesarkan partai di tengah-tengah opportunity yang dia tangkap, yang tidak banyak orang lain tangkap, dan itu bisa dia buktikan di konteks bagaimana terdepan di dalam menghadirkan pencalonan, dan juga ternyata beliau terdepan ya di dalam mengucapkan selamat ya. Begitu juga sekalipun demikian ada PR ya dari Nasdem, Pak Surya Paloh, terkait dengan Ratu Wullah yang masih kita akan kejar tentang persoalan itu, yang masih kita ajukan pertanyaan why ya, sama seperti Bang Repli Harun yang menanyakan mengapa ya kemudian suara Ratu Wullah itu kemudian harus dipotong seperti itu ya. Nah, saya kira demikian, kita akan cari why, bukan partai politik.